Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat kembali proyek jalur lintas selatan Gunung Kidul di wilayah desa Banjarrejo, Ngestirejo, dan Sidoarjo, Kapanewon, Tanjung Sari. Jalan baru di wilayah ini secara keseluruhan sudah terbuka dan perataan bukit maupun pengurukan pada lembah masih terus berlangsung untuk dilakukan pemadatan. Beberapa bukit masih dilakukan penggemburan untuk diratakan, termasuk Bukit Trowari yang memang termasuk bukit yang paling tinggi, di mana di sebelahnya dibangun jembatan dengan ketinggian sekitar 30 meter. Di 3 desa yang dilalui tersebut, sebagian besar belum terlihat pengaspalan. Hanya di ujung dekat jalur Pantai Indrayanti sudah mulai terlihat pengaspalannya, tepatnya di sebelah timur jembatan. Simak video lengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya berada di jalur lintas selatan Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya saya sekarang berada di lokasi desa Banjarrejo. Untuk kali ini saya akan melanjutkan perjalanan saya terdahulu, itu bahwa saya pernah melewati jalur ini sebelah kanan ini mengarah ke timur. Ini masih masuk Banjarrejo, ke arah timur, kemudian nanti akan ketemu dengan Ngestirejo. Di jalur ini saya pernah melewati, namun belum tersambung karena masih dikerjakan, dan saat ini masih juga terdengar alat berat yang sedang mengerjakan. Kemudian yang ke arah barat sini, yang sebelah sana, ini sudah dilakukan pengaspalan teman-teman ya. Jadi di sebelah barat ini sudah dilakukan pengaspalan. Di video saya terdahulu di sebelah kiri, silahkan dicek ya teman. Linknya di atas ya. Nah di sini di sebelah kiri ini, di sebelah barat ini mengarah ke Madang ya. Jadi ini masih Banjarrejo, kemudian ke sana, kemudian ke Madang, masuknya Kapanewon, Tanjung Sari. Untuk yang di daerah sini ke barat itu sebagian sudah diaspal, dan teman-teman bisa lihat atau sudah bisa saksikan bahwa di lokasi ini sudah dilakukan pengaspalan. Sedangkan untuk di bagian timur dari jalan lamanya yang di sini itu masih dilakukan pengerjaan, pemadatan, dan penggemburan. Untuk jalur yang ke timur sana ya teman-teman, itu kemarin saya tidak bisa melewati, dan kebetulan saya terperosok di sebuah kubangan dan saya tidak bisa melanjutkan karena memang sedang dikerjakan. Kali ini nanti kita akan melanjutkan, jadi melanjutkan ke arah timur sana, nanti ke arah timur, tetapi nanti kita melalui jalur yang di sini ya teman-teman, jalur yang di kecil ini. Baiklah teman-teman, mari kita sejenak untuk melihat kondisi yang ada di jalur Banjarrejo yang sebelah timur ya, yang belum selesai diratakan. Seperti biasanya, saya menerbangkan drone ke arah timur di desa Banjarrejo. Teman-teman bisa menyaksikan bahwa deretan bukit-bukit yang ada di sini sudah dilakukan penggemburan. Terlihat beberapa bukit sudah rata dengan tanah, di mana pemadatan juga masih berlangsung, merapikan, meratakan, dan lembah-lembah teruruk dengan batu-batu hasil penggemburan. Saat saya menerbangkan drone ke arah timur, saya juga melihat lokasi yang kemarin saya lewati, di mana saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada sebagian yang belum tersambung. Dari pantauan saya ini, beberapa jalur memang bisa dilalui, namun hanya dilalui oleh kendaraan-kendaraan proyek, sehingga untuk kendaraan umum belum bisa masuk. Sedangkan teman-teman bisa melihat di bagian depan sana adalah ke arah barat, di mana sudah dilakukan pengaspalan. Jalur ke arah barat ini menuju ke desa Kemadang, di mana akan tersambung dengan Utara Baron, di mana jalur tersebut sudah banyak yang dilakukan pengaspalan.
dan bahkan sudah tersambung aspalnya. Oke teman-teman, di depan ini adalah titik dimana posisi di Ngestirejo ya teman-teman. Jadi di depan ini adalah posisi Ngestirejo, di sebelah depan saya ini, di titik sini ini masih dilakukan pengemburan, dan di kiri ini masih bukit tinggi ya. Nanti kita ambil drone ya teman-teman yang di sini ya. Jadi ini masih posisinya masih di Ngestirejo. Nah, tuh di sebelah kanan ini belum tersambung ya, masih dilakukan pemadatan ya. Tadi kita sudah mengambil gambar dari Banjarjo ya teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat dari titik Sidoarjo ya teman-teman, nanti di sebelah timur lagi. Oke teman-teman semua, sekarang saya berada di Sidoarjo. Tadi saya sempat dari Ngestirejo di jalur lintas selatan Gunung Kidul, di bagian desa Ngestirejo ya, Ngestirejo sebelah sana. Tadi belum tersambung ya teman-teman. Di sebelah sana adalah sebelah barat, itu kesananya ketemu dengan desa Ngestirejo. Kemudian yang di sini Sidoarjo. Kemarin yang sebelah timur sana itu sudah saya expose untuk Bukit Terwari. Jadi Bukit Terwari di sebelah sana kemarin sudah masuk, teman-teman bisa lihat di channel saya di playlist CLS Gunung Kidul, bahwa proses penggemburan yang di Bukit Terwari itu masih berlangsung, dan di sini masih belum terhubung ya. Jadi dari Bukit Terwari sampai Sidoarjo, kemudian Ngestirejo, Banjarjo ya, Ngestirejo, Banjarjo. Jadi dari titik-titik ini masih dilakukan pengerukan, pemadatan ya, pengerukan juga pemadatan dan pengurukan juga ya. Dan terlihat teman-teman bisa lihat bahwa di sini masih proses ya teman-teman. Kita coba akan menerbangkan drone ke barat ya teman-teman, untuk melihat lebih jauh dari seperti apa ya prosesnya di Sidoarjo ke barat. Jadi ini ke barat ya, Sidoarjo ke barat sampai Ngestirejo. Kalau di sini Sidoarjo ke timur, nanti sampai utara Indrayanti teman-teman. Sedangkan ini adalah penerbangan di desa Sidoarjo. Saya mengambil ke arah barat. Pekerjaan pemerataan dan perapian atau merapikan jalan masih terus dilakukan. Di sini sudah terlihat bahwa jalan sudah mulai rata. Mungkin sebentar lagi akan dilakukan pengaspalan. Sedangkan ini adalah dari Sidoarjo saya menerbangkan ke arah timur. Penerbangan saya lakukan, saya arahkan ke Bukit Terwari. Bukit Terwari ini termasuk bukit yang paling tinggi, di mana bagian batu yang digempur adalah sekitar 30-40 meter, sehingga perataan cukup memakan waktu yang cukup lama. Teman-teman bisa saksikan alat-alat berat ada di atas Bukit Terwari tersebut. Namun sekarang sudah terlihat hampir 75 bahkan 80% bukit ini sudah hampir rata. Teman-teman, saya tadi habis dari Sidoarjo ya teman-teman. Jadi untuk hari ini itu saya mencoba menelusuri atau melihat update kembali jalur lintas selatan, melanjutkan perjalanan saya sebelumnya, dan ternyata di Banjarjo ke Ngestirejo khususnya jalur lintas selatan itu belum tersambung secara utuh ya teman-teman. Masih di banyak proses penggemburan dan pemerataan bukit. Kemudian ketika saya dari Ngestirejo, saya masih menjumpai bahwa di lokasi tersebut itu masih dilakukan penggemburan, sehingga saya mengambil video drone itu ke arah Sidoarjo. Ternyata juga masih belum
tersambung secara utuh, masih dilakukan penggemburan dan pemerataan. Nah, setelah itu saya sekarang ini adalah menuju ke Utara Indrayanti, di mana di sana dibangun sebuah jembatan, dan saat ini saya melewati Pantai Indrayanti teman-teman ya. Sebelah kanan ini sudah ramai sekali untuk pengunjungnya karena sudah mulai dibuka pariwisata. Jadi pariwisatanya sudah mulai dibuka sehingga ramai sekali di sini ya, sudah mulai berdatangan wisatawan yang masuk ke Pantai Gunung Kidul ya. Tadi beberapa kali saya menjumpai bis-bis yang besar itu ya. Ini sudah mulai ini ya teman-teman, sudah mulai ramai kembali. Dan ini ada camper van dari mana nih, bagus tuh anunya, mobilnya untuk touring ya, mobil touring. Kalau saya motor motoring, bukan touring. Oke teman-teman semua, kita melewati Pantai Indrayanti. Nanti kita akan mengarah ke jalan lintas selatan yang baru ya teman-teman. Nah itu di depan itu sudah ada juga ya bis-bis Indrayanti, pantainya ini sini. Itu di depan ada bis ya, udah parkirnya sudah mulai penuh teman-teman. Dan jalur ke sini memang cukup ramai ya teman-teman sekalian. Dan ini kita sudah mulai itu ada kelapa jatuh dari pegangan orang. Ini kita mulai mengarah ke jalur lintas selatan ya. Ini ke arah utara mengarah ke retribusi ya. Tapi nanti sebelum retribusi kita akan berbelok ke kiri menuju ke lokasi pembangunan jembatan GLS di Gunung Kidul yang sudah saya expose juga di channel saya ya, di YouTube. Nanti teman-teman juga bisa melihat di playlist ya, nanti bisa dicari ya. Hari ini kita akan ke sana lagi ya untuk melihat perkembangan proses pembangunannya, apakah sudah tersambung. Karena di sebelahnya itu ada Bukit Rowari teman-teman. Jadi di sebelahnya itu ada Bukit Rowari, di mana sudah saya expose untuk pembangunannya. Ini nanti saya akan coba masuk ke dalam, dan ini pas jam 12 jam 11 ya, waktunya makan siang. Nanti saya akan kembali ke warung bapak-bapak yang biasa kita ini ya. Oke, ternyata bisa ya teman-teman. Kita ke tempatnya Pak Lasno lewat sini ya. Ini dulu. Oke, di sini jalur lintas selatan yang baru ya teman-teman. Ini kita akan ke warungnya Pak Lasno lagi untuk makan siang ya. Kebetulan saya sampai sini sekalian mampir di sana ya. Ini masuknya singkil teman-teman, masuknya singkil, dan di sini sebagian sudah diaspal sedikit ya. Ini Utara Indrayanti. Di depan sana nanti kita akan ketemu jembatan yang saya sampaikan tadi. Dimana menghubungkan dua bukit ya, bukan sungai yang dihubungkan tapi bukit ya. Oh ini ternyata air saya naik, aduh, ternyata becek ya teman-teman. Tadi di penghujung depan sana yang di
Yang di depannya lagi itu ketemu dengan Bukit Rowari, teman-teman. Jadi ketemu dengan Bukit Rowari yang sudah saya expose juga ya. Nah, di depan sini Pak ya parungnya, atau masih ke depan sana? Oh, di depan sana kayaknya. Ini sudah di aspal ya teman-teman, lapis 1 mungkin. Nah, di depan ini. Pasir ini. Pelan-pelan kita. Saya juga menyempatkan diri untuk melihat pembangunan jembatan ini. Teman-teman bisa saksikan antara jembatan dan Bukit Rowari ini, di mana Bukit Rowari yang ada di depan ini harus diratakan sehingga bisa sama tinggi dengan jembatan yang sedang dibangun. Inilah pejuang-pejuang yang ada di Bukit Rowari. Pejuang-pejuang yang mengoperasikan alat berat. Saya lihat sekitar 13 alat berat. Mereka bekerja bahkan mungkin siang dan malam untuk menyamakan ketinggian ini sehingga rata atau sama dengan jembatan yang sedang dibangun yang berada di timur Bukit Rowari, sehingga bisa menghubungkan jalur lintas selatan Gunung Kidul. Konon kabarnya, jembatan yang ada di Bukit Rowari ini adalah jembatan tertinggi di sepanjang jalur lintas selatan, hampir setinggi 20 ataupun bahkan 30 meter dari tanah. Mungkin hanya ini sajian saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa tahu lebih jauh bagaimana proses perjuangan untuk menjadikan sebuah jalur baru, jalur lintas selatan Gunung Kidul, yang bakal menjadi salah satu alternatif jalur antar provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.